Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian terakhir dalam pembahasan Asmaul Husna adalah nama Allah yang ke-64, yaitu Al-Wadud. Yang artinya Allah Maha Menyayangi. Tepat. Ar-Rahmat dan Ar-Rahim, Allah Maha Menyayangi karena adanya faktor-faktor kasih sayang dalam diri seorang hamba. Misalnya ketika seorang hamba melakukan kebaikan, maka Allah menyayangi. Kasih sayang Allah karena memang faktor kasih sayang itu ada dalam diri manusia. Ini kasih sayang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Adapun kasih sayang Al-Wadud adalah kasih sayang Allah, walau dalam diri hamba dan ciptaannya tidak ada faktor untuk disayangi. Allah sayang itu tumbuh-tumbuhan, maka Allah turunkan hujan. Apakah tumbuh-tumbuhan ini memiliki faktor sehingga mereka disayang oleh Allah? Jawabannya tidak. Jadi kasih sayang Allah tanpa adanya faktor dalam hamba dan ciptaannya dinamakan dengan Al-Wadud. Nama Al-Wadud ini alhamdulillah telah selesai kita kaji. Malam ini saya ingin tambahkan penjelasan Imam Ibnu Qayyim tentang mencintai Allah. Karena Anda masih ingat Al-Wadud memiliki 3 tafsir. Pertama, Maha mencintai, Maha menyayangi. Nomor 2 adalah Maha dicintai. Allah Maha dicintai karena kebaikannya yang tiada batas, karena kelembutannya yang begitu sempurna. Jadi Allah Maha mencintai dan Allah Maha dicintai. Tafsir yang ketiga ini disebutkan Imam Abu Sulaiman Al-Khattab. Al-Wadud juga berarti yang maha mencintakan. Maksudnya Allah berbuat Anda dicintai orang lain. Anda tidak bisa memaksakan hati manusia untuk mencintai Anda. Anda bisa memaksa ucapan mereka, Anda bisa memaksa perilaku mereka, tapi Anda tidak bisa memaksa pikiran dan hati untuk cinta atau untuk benci. Maka siapa yang mencintakan Anda kepada orang lain, mencintakan Anda kepada pasangan Anda, mencintakan Anda kepada anak-anak Anda? Jawabannya Allah. Allah lah yang membuat orang lain mencintai kita.
Coba sekalian, malam ini kajian kita adalah tentang 10 faktor agar seorang hamba semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Apabila seseorang telah mencintai Allah, maka semua yang berhubungan dengan Allah terasa manis. Semua yang berhubungan dengan Allah terasa lezat. Jadi ketaatan yang tidak tadi memberikan rasa lezat disebabkan karena cinta kepada Allah yang sangat lemah. Karena saya ulangi, apabila seseorang mencintai Allah, maka dia akan merasakan manis dan lezat semua yang ada hubungannya dengan Allah. Jangankan hubungannya dengan Allah dalam pengertian kemudian. Misalnya dia salat, dia rasakan nikmat, dia berdoa, dia rasakan lezat. Bahkan cinta kepada Allah itu akan membuat kita merasa manis dengan segala kemudian. Saat ini pun berada. Cuma sekalian, orang yang mencintai Allah akan berkata, ini ujian dari Allah. Maka mereka mencintai ujian ini karena kesadaran mereka bahwa ujian ini datang dari Allah. Bahkan di dalam musibah sekalipun, pahit musibah ini akan terkurangi atau bahkan hilang disebabkan karena cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang beriman, saatnya mereka mengalami ujian, mereka tidak akan terus melihat ujian. Tapi mereka hanya beberapa saat saja melihat ujian itu. Setelah itu mereka melihat ini ujian siapa yang melihat. Ini ujian datang dari siapa? Ternyata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah riba dengan hati mereka segera terbuka untuk ujian tersebut. Allah berfirman, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu." Siapapun yang mengimani bahwa ujian ini datang dari Allah, maka hatinya akan segera menemukan sabar dan ridha. Jadi kalau Anda lihat orang-orang yang sangat menderita dalam satu ujian, karena mereka masih sangat terus bahkan berlebihan melihat ujian. Orang-orang beriman tidak seperti itu. Begitu ujian datang, beberapa saat mereka melihat ujian, mereka pun gelisah. Tapi itu tidak lama-lama. Selanjutnya mereka melihat ini ujian siapa yang ini? Ini ujian dari siapa? Ternyata ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu melihat ujian ini datang dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Ujian ini datang dari Al-Hakim yang Maha Bijaksana. Ujian ini datang dari Al-Latif yang Maha Lembut. Akhirnya hati mereka pun riba dengan ujian tersebut. Dan kalau hati telah riba dengan ujian, pahit ujian itu akan hilang. Nah, orang-orang yang beriman dari kalangan ahli sunnah mencintai Allah, tetapi berbeda dengan orang-orang yang beriman dari kalangan sufiah mencintai Allah. Orang-orang yang tasawuf ekstrim mencintai Allah tidak dengan orang-orang Muslim. Di mana bedanya? Ahli sunnah mencintai Allah disertai dengan rasa takut. Tetapi orang-orang Sufiyah atau Murji'ah, mereka mencintai Allah tanpa rasa takut. Karena cinta terpisah dari rasa takut, maka Anda sering sekali mendengar sajak-sajak tasawuf tentang cinta kepada Allah
berlebihan, seolah-olah Allah itu adalah gadis yang sangat cantik. Aku mencintaimu dan aku kasmaran kepadamu. Aku lihat kecantikanmu terbungkus dengan selendang berwarna hijau. Allah dicintai dengan cinta, dan aku tidak dicintai dengan kasmaran. Ya, karena cinta subhanallah, cinta dalam bahasa Arab itu ada 10 tingkatan. Salah satunya adalah cinta kasmaran. Al-Ghara. Di negara kita ada seorang yang suka nyanyi, ya pakai rebana. Jadi cinta kepada Allah dia ungkapkan bukan dengan mahabbah atau bukan dengan khilaf, tetapi dengan ghara, yang artinya kasmar. Dalam bahasa Arab, cinta kasmaran itu cinta yang lebih berarah kepada negatif. Al-gharam itu. Anda lihat anak muda cinta anak gadis sampai kepada level yang sangat berbahaya. Ini bukan mahabbah, tetapi ini al-gharam. Kalau mahabbah itu cinta yang terpuji, al-gharam itu adalah cinta yang salah jalan. Nah, tetapi jemaah sekalian, dalam bahasa cinta kaum tasawuf sering terdengar cinta-cinta gharam, cinta-cinta kasmar. Padahal Allah tidak dicintai dengan cinta kasmar. Cinta kasmar ini hanya cinta anak muda kepada anak gadis. Dia tidak memilikinya seperti Majnun Laila Majnun. Cinta yang besar tapi tidak sampai pada tujuan. Itu cinta kasmar. Jadi baik. Jadi kalau di Indonesia dulu ada grup musik juga dimainkan, saya kira bukan orang Indonesia, orang luar. Saya dengar di sebuah radio di Bekasi ditayangkan grup musik ini, saya dengar juga. Karena memang alat musiknya nggak ada, cuma rebana aja. Cuma saya ikuti syair-syairnya, nyata bahwa orang tasawuf itu mencintai Allah tanpa rasa takut. Sehingga cinta kepada Allah terkesan cinta yang sangat nekat, sangat berat. Aku kasmaran kepada Allah dan lain-lain. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, ternyata cinta kepada Allah bagian dari akidah Ahlussunnah, karena Ahlussunnah mencintai Allah disertai dengan rasa takut. Maka kita mencintai Allah, cinta Allah Subhanahu wa taala, namun kita tetap melihat di bawahnya. Kita mencintainya dengan tetap melihat keagungannya. Sehingga di dalam bahasa cinta kita pun tidak berani macam-macam. Berbeda dengan kalangan sebelah ini, karena cinta mereka kepada Allah terpisah dari rasa takut, maka muncullah bahasa-bahasa yang terkesan sangat berat. Jemaah sekalian yang saya hormati, apa saja faktor-faktor yang membuat kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala? Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada 10. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur wa tafahhum li ma'anihi wa ma'uridatihi. Di urutan pertama, faktor yang membuat manusia makin mencintai Allah adalah membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran penuh dengan perlindungan terhadap makna. Jadi kalau baca Quran cuma sekali seminggu, wajar kalau Anda benar mencintai Allah. Wajar kalau cinta kepada Allah pun tidak naik-naik. Cuma sekalian,
orang yang banyak membaca Quran tapi nggak paham juga artinya, nah itu anak-anak yang lagi hafalan. Anak-anak yang lagi hafalan, mereka banyak membaca Al-Quran tapi karena nggak paham, hafalan itu dan membuat mereka makin mencintai Allah. Nah, jadi jemaah sekalian, membaca Al-Quran akan memberikan jawaban bagi hati Anda untuk mencintai Allah dengan catatan tadabbur. Apa yang dimaksud dengan tadabbur? Merenung. Sertai dengan perenungan. Perenungan berbeda dengan paham. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu paham. Mereka itu ketika setiap ayat-ayat ini Anda hubungkan dengan kehidupan nyata, itu yang dinamakan dengan tadabbur. Misalnya Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Penyayang. Anda hubungkan kasih sayang Allah dengan hidup Anda. Anda hubungkan kasih sayang Allah dengan alam nyata. Anda remui alam nyata sampai Anda menemukan banyak sekali bukti-bukti Ar-Rahmanir Rahim, kasih sayang Allah. Ini yang dinamakan dengan tadabbur. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam salat, Anda merenung. Anda merenung apa hikmah salat itu terhadap diri Anda, apa hikmah salat itu terhadap hati Anda. Anda berbulat perintah-perintah salat. Inna salata tanha, ternyata salat itu membersihkan seseorang dari kekejian dan kemungkaran. Baik, ini nomor satu. Bacaan Al-Quran tidak cukup dengan paham, tapi harus dengan tadabbur. Apa yang dimaksud dengan tadabbur? Ketika Anda telah paham sebuah ayat, kemudian Anda hubungkan dengan kehidupan nyata, itu namanya tadabbur. Nomor dua, kata Imam Ibnu Qayyim, agar hati makin mencintai Allah, at-taqarrub ila Allah bin nawafil ba'da al-fara'id. Lebih berbanyak ibadah sunnah setelah melakukan ibadah wajib. Ibadah wajib, daya dan untuk melakukannya adalah kewajiban. Makanya Anda tidak berani tinggalkan. Tetapi ibadah sunnah, daya untuk melakukannya adalah mahabbah, cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tidak sedang mengatakan bahwa ibadah sunnah lebih mulia daripada ibadah wajib. Kita telah sedang mengatakan itu. Hanya saja dalam sekalian, daya dorong untuk melakukan satu ibadah wajib adalah karena dia wajib, sehingga Anda tidak berani meninggalkannya. Adapun daya dorong Anda untuk salat malam, adapun daya dorong Anda untuk tilawah, untuk puasa Senin Kamis, daya dorong dalam semua ibadah sunnah biasanya adalah cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini berbeda. Energi Anda dalam salat kewajiban adalah karena dia wajib. Dan energi Anda dalam ibadah sunnah biasanya adalah karena cinta. Dan Allah menegaskan ini dalam hadis qudsi, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan apabila hambaku menerus mendekati aku dengan ibadah sunnah, aku mencintainya. Baik. Jadi semakin Anda singgung-singgung dalam menjalankan ketaatan yang sunnah, maka Anda semakin menemukan cinta kepada Allah semakin besar. Yang ketiga, dawamu dzikrihi ala kulli hal bil lisani wal qalbi wal amali wal hal fa nasibuhu min al mahabbati ala qadri nasibihi min al dzikr
Faktor cinta yang ketiga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jangan berhenti menyebut nama Allah. Jangan berhenti. Ya, jangan berhenti menyebut nama Allah. Apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, jadikan itu semuanya zikir. Anda lihat kecelakaan, zikirnya adalah alhamdulillah alladzi abarni mimma ibtala. Hujan terlihat, alhamdulillah Allahumma sayyiban nafi'an. Allah berikan mata kita melihat banyak hal, mendengar banyak hal, bukan percuma. Karena biasanya apa yang terlihat dan apa yang terdengar ada hubungannya dengan zikir. Nah, ketika misalnya di kamar Anda tidak mendengar, Anda tidak melihat sesuatu, maka berzikirlah kepada Allah dengan la ilaha illallah subhanallah. Ia sahabat di sana meminta zikir kepada Allah. Ya Allah berikan aku zikir. Allah mengatakan la ilaha illallah. Musa AS mengatakan semua orang mengucapkan la ilaha illallah. Saya ini yang istimewa. Allah mengatakan wahai Musa, seandainya langit dengan segala isinya selain aku, bumi dan segala isinya di satu dalam timbangan, satu la ilaha illallah di dalam timbangan yang satu lagi, niscaya satukan la ilaha illallah lebih berat dari ini semua. Mungkin Anda berpikir la ilaha illallah di mana beratnya? Saya sering sampaikan di kajian kita jamaah sekalian, semua amal-amal tidak ada yang pahalanya kecil, semuanya besar. Kenapa? Alasan yang pertama, agar orang yang meninggalkannya merasa rugi. Kalau mengucapkan la ilaha illallah pahalanya kecil, misalnya orang yang meninggalkannya tidak merasa rugi. Tapi ketika pahalanya lebih berat daripada langit dan bumi dan isinya, sejatinya orang yang meninggalkan zikir la ilaha illallah ini merasa rugi. Nomor dua ini yang tidak kalah penting. Balasan-balasan besar, pahala-pahala besar adalah intiat awal. Karena semuanya tidak dinampakkan sekarang. La ilaha illallah lebih berat daripada bumi dan langit besar isinya. Beratnya la ilaha illallah belum nampak sekarang. Tetapi akan nampak nanti pada hari akhirat. Seandainya semua pahala itu Anda lihat sekarang, nggak ada lagi kebaikan yang menjadi demikian. Tetapi jemaah sekalian, tadi Anda salat maghrib, di mana pahalanya? Lihatkan. Hanya orang yang mengimani akhirat saja yang bersemangat dengan salat maghrib itu. Baik. Jadi faktor yang ketiga, agar hati makin mencintai Allah, jangan berhenti berzikir. Sambil berjalan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Anda capek atau bosan, la ilaha illallah. Anda bosan, Allahumma salli ala Muhammad. Anda bosan, bacakan la haula wala quwwata illa billah. Anda bosan, alhamdulillah. Zikir sangat banyak. Belum mungkin kita bosan dengan zikir karena variasinya sangat banyak sekali. Yang keempat, ini penting sekali, kata Ibnu Qayyim, "Itsar mahad bihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa." Usahakan mendahulukan Allah atas dirimu dalam situasi kawan. Misalnya Anda tertarik untuk main handphone, itu hawa nafsu, karena Anda tidak sedang main handphone untuk mendengarkan ceramah.
Ya, Anda main handphone misalnya hanya untuk mungkin ngegame atau apa gitu kan. Coba sekalian, sebetulnya di usia kita ini kalau masih main game itu aib. Kalau anak kecil masih main game, emang dunianya mereka dunia lain. Tapi kalau manusia seperti kita ini masih juga ikut-ikutan main game, ini sebetulnya berbandingkan. Baik. Ketika di depan Anda ada jalan hawa nafsu, usahakan untuk mengabaikannya dan memilih jalan Allah. Anda pegang handphone, oh ini jalan hawa nafsu. Tapi saya akan mendengarkan ceramah Ustaz Khalid Bazar. Ketika Anda penuhi hawa nafsu dan Anda mengabaikannya dan mendahulukan Allah Azza wa Jalla, kalau ini sering terjadi, Anda akan rasakan bagaimana cinta kepada Allah semakin naik. Semakin naik. Misalnya Anda mau nyetel MP3, kok bisa aja Anda nyetel dangdut? Ada peluangnya. Mana tahu dapat kuat Al-Hafiz dangdut lagi. Tapi Masya Allah setelah ngaji terpancing juga, tapi udah dengar tilawah aja. Nah, ada peluang hawa nafsu, lalu Anda korbankan dan Anda memilihnya. Ia dicintai oleh Allah. Kalau hal seperti ini sering terjadi, Anda korbankan hawa nafsu, kemudian melakukan yang dicintai Allah. Kalau ini sering terjadi, Anda akan rasakan bagaimana hati Anda benar-benar semakin mencintai Allah Azza wa Jalla. Dengan mana mendahulu hawa nafsu mengatakan timur, tetapi ilmu mengatakan salah. Nah, kembali Anda korbankan hawa nafsu untuk melakukan yang Allah cintai. Saya subuh, oh nikmat sekali tidur, tapi itu hawa nafsu. Anda korbankan hawa nafsu untuk sekian. Maka Ibnu rahimahullah mengatakan, semakin sering seseorang mengorbankan hawa nafsu untuk menjalankan yang Allah cintai, maka dia akan merasakan cintanya kepada Allah semakin naik, semakin naik. Jadi kalau hawa nafsu ini tidak sering dikorbankan, perjalanan cinta ini lambat. Jalan di tempat. Kalau Anda ingin cinta kepada Allah ini naik dengan drastis, sesering mungkinlah melawan hawa nafsu Anda dan mengorbankan hawa nafsu Anda untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, muqada'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatuha wa ma'rifatuha, yaitu memahami dan merenungi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Alhamdulillah kita telah melakukan kajian Asmaul Husna dalam hal ini. Jadi tujuan utama di balik kajian Asmaul Husna agar hati ini menemukan alasan yang lebih banyak untuk mencintai Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, itu alasan. Ini tuh jalan bagi hati untuk mencintai Allah. Malik Yaumiddin, Al-Latiful Khabir dan lain-lain. Maka semakin memahami Asmaul Husna dan sifat Allah akan menjadi jalan agar hati semakin menemukan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, musyahadatu hukmihi wa ihsanihi wa adaihi, yaitu
mereleri kebaikan-kebaikan Allah dan kelembutan-kelembutan Allah. Betapa Allah dari ketika Allah pilihkan anda orang tua, betapa Allah dari ketika Allah pilihkan anda pasangan, betapa Allah dari ketika Allah berikan anda anak-anak. Lihatlah kesehatan anda yang dijaga oleh Allah. Lihatlah pekerjaan anda yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Semakin anda berlama-lama menemui kebaikan Allah, maka semakin anda semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ibadah hati yang sangat abur ini dia, bahwa anda juga berlama-lama menemui kebaikan Allah. Dulu saya datang ke Jakarta setengah Desember, bekerja di sini, bekerja di sana, sebab kayaknya saya nggak berarti bagi seluruh manusia di Jakarta. Hidup berjalan, perlahan saya temukan kehidupan sampai akhirnya sekarang. Saya sekarang sudah mulai sakit-sakitan, tetapi alangkah baiknya Allah. Ketika saya perlu berjuang untuk bangun rumah, berjuang untuk semua anak-anak, ketika itu akan meningkat kesehatan. Sekarang mulai saya sakit karena perjuangan saya memang sudah selesai. Anak saya semuanya sudah nikah, tapi saya juga tidak terlalu berat. Karena sekarang saya sudah mulai lemah, karena memang tanggung jawab saya juga belum selesai. Bayangkan kalau ketika anak-anak sedang sekolah, ketika anda masih ngontrak, tiba-tiba menderita sakit yang sangat buruk. Tapi jawab sebenarnya tidak demikian. Jadi coba melalui kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang ketiga, kata Ibnu Qayyim ajaib. Cara yang paling ajaib, tips yang paling ajaib agar semakin mencintai Allah, kata Ibnu Qayyim, intisalul qalbi baina yadayillah wa laysa fi at-ta'bir an hadha al-ma'na ghairi al-asma' wal ibarat. Kata Ibnu Qayyim adalah merendahkan hati di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merendahkan hati maksudnya apa? Merendah dengan segala bentuk kerendahan-kerendahan. Anda mengatakan, ya Allah, aku inilah sangat lemah, Engkaulah yang maha kuat. Ya Allah, aku ini seorang yang fakir, tapi Engkaulah yang maha kaya. Ya Allah, aku ini seorang hamba yang qadir, dan Engkaulah yang maha pengampun. Semakin anda rendahkan diri anda di depan Allah Azza wa Jalla, semakin anda rasakan bibit cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, inilah hamba yang penuh dosa. Inilah hamba yang penuh dengan kejahatan. Inilah hamba yang sangat lemah. Inilah hamba yang tidak bisa hidup tanpa ya Allah. Inilah hamba yang setiap napas-napasnya adalah kebaikan. Inilah hamba yang setiap hari dari usia anda tidak lepas dari kebaikan ini. Semakin anda rendahkan diri anda di depan Allah, anda akan semakin merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang ke-8, al-sanawar waqtar nuzul min ilahihi li munajatihi wa tilawati kalamihi wa marfa'u bil qalbi wa ta'addud bi adabil uluhiyyati baina yadayhi. Thumma khatama dhalika bil istighfar wa tawbah. Yang ke-8 kata Ibnu Qayyim, berkhadar dengan Allah ketika Allah turun ke langit yang pertama, yaitu sepertiga Allah. Sepertiga malam, sempatkan ada suasana khalwat dengan Allah, suasana berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda menyebut-nyebut namanya, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kata Ibnu Qayyim, Allah, setelah selesai Anda berkhidmat, Anda berdua dengan Allah melalui salat malam,
Duduklah beristighfar dan bertaubat. Selesai sana, Anda tutup dengan doa zikir, zikir limir. Setelah itu, fokuslah istighfar, fokuslah bertaubat. Dan ini 3 paket. Anda berhubungan dengan Allah seperti dan terakhir malam dengan rakaat yang memungkinkan. Setelah itu Anda duduk beristighfar, dan yang ketiga Anda bertaubat kepada Allah. Karena situasi ini bisa terjadi setiap malam, hati Anda akan semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-9, mura'adatul mujalasatul muhibbin as-sadiqin waltiqati atayib thamarati kalamihim kama yanfati atayib al-zarr. Cara yang ke-9 kata Imam Ibnu Qayyim adalah sebanyak mungkin bergaul dengan orang-orang yang saleh. Sebanyak mungkin bergaul dengan orang-orang yang saleh. Cara bergaul dengan orang saleh gampang. Anda pergi salat jamaah. Yang hadir dalam salat jamaah insya Allah orang saleh. Kalau itu terasa kurang, hadirlah di kajian-kajian. Yang hadir di kajian biasanya adalah orang-orang saleh. Biasanya. Maka bergaul dengan orang-orang saleh membuat hati makin mencintai Allah Azza wa Jalla. Kenapa jemaah sekalian? Karena perbicaraan dengan orang-orang saleh, bergaul dengan orang-orang saleh, pergaulan yang memang membawa kita kepada cinta kepada Allah. Bertemu dengan kawan yang saleh, dia mengatakan, "Ayo kita salat." Setelah salam beliau mengatakan, "Coba zikir mati, coba zikir betak." Jadi ada pun bergaul dengan orang-orang jahat, orang yang banyak mengeluh kehidupan, itu membuat hati semakin lemah. Semakin lemah dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan-jangan kalau di antara kita ada yang mengeluhkan kenapa hati tidak mencintai Allah, mungkin karena terlalu banyak bergaul dengan orang yang banyak dosa. Emang gak boleh bergaul dengan mereka? Tidak boleh. Tetapi apa dengan mereka harus. Jangankan dengan manusia, dengan binatang pun kita balik. Tapi soal pergaulan ini lebih khusus daripada sekedar ramah. Jadi Anda ramahlah dengan semua orang, termasuk orang-orang yang banyak dosa. Tetapi jemaah sekalian yang saya hormati, soal pergaulan, cukuplah Anda bergaul dengan orang yang banyak Anda adalah orang salah. Bukan karena Anda jijik dan merendahkan mereka, tapi karena Anda bisa terjebak, bisa terseret. Masalahnya, tidak ada orang yang jahat yang nyaman dengan orang baik. Semua orang jahat berusaha mempengaruhi orang yang baik agar jahat. Karena dia tak nyaman, dia jahat, Anda baik. Apakah si jahat ini nyaman dengan baiknya Anda? Nah, maka apa yang dia lakukan? Menjauhi Anda atau menyeret Anda? Sebaliknya juga begitu. Anda yang baik pun tidak akan nyaman dengan orang yang jahat. Maka apa yang terjadi? Anda menjauhnya atau Anda menyeretnya? Kadang-kadang kita tak bisa menyeret, akhirnya kita terseret. Jadi dicurigai lemahnya cinta kita kepada Allah karena sedikitnya pergaulan dengan orang-orang saleh. Karena kita masih bergaul dengan orang-orang yang banyak dosa. Orang yang banyak dosa sama dengan kita banyak dosa. Kita butuh orang-orang saleh bukan karena kita saleh, tapi karena kita ingin seperti mereka.
Seorang penyair mengatakan, aku mencintai orang saleh, padahal aku tidak seperti mereka, tapi aku ingin seperti mereka. Ya, kita kumandangkan azan sebentar. Ya, jemaah sekalian yang sama kita sambung. Yang ke-10 kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mubara'adatu kulli sab'in ya'ulu bainal qalbi wa bainallahi azza wa jalla. Agar hati makin mencintai Allah, jauhkanlah faktor-faktor yang memisahkan hati dari Allah. Dan itu cuma dua. Yang memisahkan hati dari Allah pertama adalah dosa. Di dalam dosa Anda berpisah dari Allah. Anda faham? Di dalam salat ini Anda bersambung dengan Allah. Di dalam zikir Anda sedang terhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Dan begitu Anda sampai kepada dosa, Anda sedang memisahkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti berdosa lagi, berpisah lagi, berpisah lagi, sampai dosa terjadi sehingga Anda merasakan tidak ada kedekatan sama sekali dengan Allah. Penyebab kedua, Anda tidak rasakan cinta kepada Allah. Penghalang maksudnya adalah al-ghaflah, yaitu kelalaian. Lalai. Memang dia tidak berkata tapi lalai. Ya. Yang dimaksud dengan kelalaian, berlebihan dalam yang boleh. Ada sesuatu yang boleh, tapi Anda berlebihan, itu namanya lalai. Ada pun Anda tidak berlebihan, itu tidak dinamakan dengan lalai. Misalnya Anda membaca berita, sekedar membaca berita, sekedar tahu, tidak berlebihan, itu tidak dinamakan kelalaian. Tapi yang dimaksud dengan kelalaian adalah perubahan. Semua yang hukumnya boleh, tapi berlebihan. Baca berita berlebihan misalnya. Semua yang berlebihan itu adalah kelalaian. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, itulah 10 faktor utama yang membuat seseorang semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya saya ingin sampaikan beberapa nasihat ulama-ulama kita tentang mahabbatullah. Saya ambil dua saja. Pertama dari Imam Yahya bin Mu'adz, beliau mengatakan haqiqatul mahabbah alla tara syai'an siwa rahmatik wa la tara siwa al-nasirat wa al-arqiman wa la tastaghni bi ghairihi anhu. Beliau mengatakan cinta kepada Allah telah sampai pada titik hakikat. Kapan? Ketika engkau tidak melihat siapapun kecuali yang Anda cintai, yaitu Allah. Dan ketika Anda tidak melihat siapapun yang akan menolong dan perhatian kepada Anda kecuali Allah. Itu dia, ada dua. Kata beliau, cinta telah sampai pada titik hakikat. Pertama, ketika Anda tidak melihat siapapun kecuali Allah. Artinya ketika Anda tidak punya keinginan kecuali Allah. Jadi tidak lagi ada keinginan dosa, tidak ada lagi keinginan yang sia-sia, keinginannya cuma Allah. Jadi itu ibadah. Makanya berjalan sambil dia berpikir, makanya dia berdoa sambil dia berzikir. Kenapa? Karena yang terasa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor dua, cinta sesuai hakikat itu kata Imam Yahya bin Mu'adz. Ketika Anda tidak melihat siapapun yang perhatian, yang menolong,
dalam kesulitan Anda kecuali Allah. Nah, ketika Anda dalam keadaan sulit, sering sekali yang terbayang adalah fulan. Makin banyak wajah yang terbayang dalam kesulitan, semakin menandakan bahwa Anda tidak mencintai Allah. Karena orang yang betul-betul mencintai Allah, ketika mereka sedang terpuruk, mereka tidak melihat pertolongan dan perhatian kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, satu lagi adalah Imam Ibnu Rajab al-Hanbali. Beliau mengatakan tentang mahabbah. Al-mahabbah sahihah taqtadi al-mutaba'ah wal muwafaqah fi hubbil mahbubat wa bughdil makruhat. Kata Imam Ibnu Rajab, cinta yang jujur kepada Allah ketika Anda senang sejalan dengan Allah dalam hal-hal yang Allah cintai, dan Anda ikut membenci dalam hal-hal yang Allah larang. Apapun perintah Allah, Anda melihatnya dengan cinta, dan apapun larangan Allah, Anda melihatnya dengan kebencian. Kata Ibnu Rajab, kalau ini telah ada dalam diri Anda, berarti Anda telah dinamakan mencintai Allah dengan kejujuran. Baik, jemaah sekalian, demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Boleh? Karena cerita ini kita tetap ya, kajian dibuatkan gitu kan. Bagi kita semua peristiwa, tugas kita adalah mengubah peristiwa ini jadi ibadah. Apa ibadah-ibadah yang kita dapatkan dari peristiwa tersebut? Kalau peristiwa ini terjadi dan kita gagal membuatnya jadi ibadah, kita mesti berkali-kali. Tapi kalau terjadi musibah seperti ini dan kita berhasil menyelawanya menjadi ibadah, maka musibah ini sesungguhnya keuntungan bagi kita. Yang pertama, ibadah kita dalam musibah seperti ini, kita bersabar. Arti bersabar adalah menahan diri. Mereka begini, ya udah, nahan diri. Ini ibadah kita yang pertama. Ibadah yang kedua adalah muhasabah. Tidak dalam musibah kita merasa benar. Tetapi di dalam musibah kita berevaluasi. Tapi siapa yang berevaluasi? Orang yang membuka kemungkinan dirinya salah. Mungkin cara-cara kita mendekati orang dengan bahasanya kalau ya, intinya kita dengan asal tadi. Nah, saya yakin jemaah sekalian, semua peristiwa seperti ini yang menjadi evaluasi akan menjadi kemenangan kita ke depan. Tapi peristiwa seperti ini kalau gagal jadi evaluasi, ini akan terulang dan terulang. Nomor 3, siapapun yang akan mengadakan kajian, luruskan niat. Tidak perlu bikin kajian kalau tujuannya hanya untuk pamer. Kalau kita hanya ingin menunjukkan saya banyak, masa saya banyak, tidak perlu bikin kajian. Itu memang cari gara-gara kalau tujuannya seperti itu. Ya kita tidak mencurigai dia mereka, tapi ini sekedar masukan saja. Ke depan, semua panitia yang akan membuat kajian yang besar, pastikan bahwa tujuannya memang besar karena Allah, bukan karena kita ingin menunjukkan masa saya banyak, orang-orang saya banyak. Nah, itu pelajaran yang ketiga. Itu selalu meluruskan niat.
Kemudian yang keempat, memang kita perlu berbaring dengan semua orang. Kita beda dengan mereka, tapi kan pergaulan dengan mereka bagus secara umum, insya Allah tidak jadi masalah. Nah, saya kira kita ini kurang banyak bergaul juga dengan mereka. Bergaul dalam arti kurang menjaga kebaikan sikap dengan mereka. Dan di media sosial sering sekali terekam sikap-sikap kita yang terlalu ekstrim terhadap mereka. Ya, sekarang coba bayangkan ketika di masjid ada yang kencing di depan Nabi. Sahabat-sahabat mengambil sikap yang sangat ekstrim. Tapi kalau santai saja. Nah, jadi waktu saya jawabkan ya, kita perlu merangkul semuanya. Kita perlu merangkul semuanya. Kita perlu dekat dengan semuanya. Ingat, kita sedikit, mereka banyak. Jadi kalau yang sedikit ini tidak pandai mendekat, ya kita bisa diterima. Kekuatan kita nggak ada, kan masuk politik ini berdampak. Akhirnya kita akan dihajar habis-habisan dari segala penjuru. Maka kita sadar, kita anjurkan, mendekatlah dengan mereka dalam arti berinteraksilah dengan akhlak yang mulia. Kemenangan kita dalam segala hal adalah akhlak. Kalau akhlak kita bagus, insya Allah kita aman. Wallahu ta'ala alam, demikian. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.